Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut bahas nomor 30. Nomor 30, ada dua benda A dan B masing-masing 4 dan 6 kilo dihubungkan dengan tali melalui sebuah katrol licin. Jika percepatan gravitasi bumi 10, maka tegangan tali berapa? Nah, ini udah kita bahas di kelas juga, konsepnya sama ya kan. Jadi ada katrol ini ya kan. Yang satu tadi 4 kg ya kan. Yang satu 6 kg. Terus yang ditanya tegangan tali gitu kan. Nah, misal ini M1 deh ya, ini M2 gitu. Ya udah, kita cari percepatannya dulu. Udah aku kasih rumusnya kan tadi, yaitu W yang berat dikurangin W yang ringan dibagi dengan massa total gitu kan. W yang berat siapa? Yaitu yang 6, yang ringan yang 4. Berarti W-nya 60 dikurangin 40 per massa totalnya 6 sama 4 itu 10 ya kan. Jadi 20 dibagi 10 dapat percepatannya 2 meter per sekon kuadrat gitu. Nah, sekarang kita tinjau salah satu benda aja. Misal yang ini nih, benda yang kedua. Nah, kalau kita lihat benda yang kedua, ini kan 6 kilo ya kan? Ini 4 kilo, berarti dia kan melorot ke bawah, ya kan? Berarti W2-nya lebih dominan daripada tegangan talinya, gitu kan? Maka kalau kita pakai hukum Newton, sigma F sama dengan M kali A, berarti W2 dikurangin T, ya kan? Karena lebih berat W2-nya, gitu. Maka ini nanti M-nya M2 dikali A, gitu. Masukin aja W2-nya, itu berapa? 60 Newton, ya kan? Dikurangin tegangan tali yang mau kita cari, M2-nya itu 6 dikali sama A-nya, yaitu 2, ya kan? Berarti ini 60 min T sama dengan 12 gitu kan. Berarti T-nya adalah 60 dikurangin 12 gitu ya. Berarti 48 Newton tegangan talinya gitu ya. Oke, nomor 30 aman. Lanjut. Nomor 31. Sebuah bola masanya di sini dikasih tahu 0,2 kg. Ya kan? Mula-mula ini diam ya, diam. Kemudian setelah dipukul dengan tongkat, kecepatannya menjadi 40 meter per sekon. Oke, jadi kecepatan awalnya 0, kecepatan akhirnya 40 meter per sekon gitu ya. Besar perubahan momentum dari gaya pemukulnya berapa gitu kan. Easy aja ya nggak? Perubahan momentum itu berarti apa? Momentum akhir dikurangi dengan momentum awal. Momentum akhir berarti massa dikali kecepatan akhir. Ingat, rumus momentum itu apa sih? Massa dikali kecepatan, oke ya. Berarti kalau momentum akhir, massa kali kecepatan akhir dikurangin momentum awal, berarti massa dikali kecepatan awal gitu ya. Massanya cemplungin aja 0,2 ya kan. Kecepatan akhirnya 40 tadi udah ada. Cemplungin gitu kan. Dikurangin massanya 0,2, kecepatan awalnya 0 gitu ya. Berarti ini nggak ngaruh. 0,2 dikali 40, 0 ini bisa dicoret, 2 dikali 4 berarti 8 kg meter per sekon. Itu jawabannya. Oke, nomor 31 aman. Nomor 32. Sebuah bola kasti, masanya 100 gram. Oke, masanya 100 gram. Jangan lupa diubah jadi kilo, yaitu 0,1 kg gitu ya. Dilemparkan mendatar dengan kecepatan 12 meter per sekon. Oke, dia dilempar mendatar, kecepatan awalnya 12 meter per sekon. Ke kanan ya kan, ini gambar ke kanan. Bola mengenai dinding dan dipantulkan dengan kecepatan 8 meter per sekon ke kiri. Jadi ada dinding, bolanya mantul ke kiri. Kecepatannya berapa? 8 meter per sekon. Maka besar impuls yang dikerjakan dinding pada bola berapa? Oke. Ingat rumus impuls itu perubahan momentum. Kalau nggak gitu gaya dikali dengan selang waktu. Nah, di sini kita pakai yang ini aja, lebih simpel ya kan? Impuls adalah perubahan momentum. Berarti momentum akhir dikurangi dengan momentum awal, sama kayak soal sebelumnya. Momentum akhir berarti massa kali kecepatan akhir, momentum awal massa kali kecepatan awal. Itu kan? Massanya cemplungin aja 0,1 kilo. Kecepatan akhirnya berapa? 8 meter per sekon. Ingat, tapi dia ke kiri. Kalau ke kiri berarti minus gitu ya. Kalau ke kanan kita kasih plus gitu ya. Berarti kecepatannya ke kiri berarti min 8. Nah, itu jangan lupa ya, plus minusnya wajib. Harus nggak boleh lupa, oke? Masanya ini 0,1, kecepatan awalnya 12, karena ke kanan berarti dia plus dikali 12 gitu ya. Ya udah, berarti ini 0,1 dikali min 8 min 0,8 ya kan? Dikurangin min 0,1 kali 12 min 1,2. Hasilnya berapa? Min 2 Newton sekon ya kan? Gitu. Min 8 sama min ini. Nah, min ini sebenarnya cuma tanda doang. Tadi kan ke kiri ya, minus ya. Berarti artinya apa? Impulsnya ya kan? 2 Newton sekon ke kiri gitu. Ke kiri. Maaf jelek tulisannya. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau ditanya nilainya doang ya udah 2 gitu ya. Oke, lanjut nomor 33. Nomor 33 ada soal kayak gini. Dua buah barbel bergerak dengan arah berbeda gitu ya. Massa barbel pertama 10 kg. Oke, ini kita kasih 10 kilo. Dan massa barbel kedua 20 kg. Oke, di sini 20 kg. Tadi dia gerakan arahnya beda ya.
Barbel pertama ke arah utara. Oh gitu. Maaf, aku hapus ini. Barbel pertama ke utara, berarti yang ini kan ke utara dengan kecepatan 4 meter per sekon. Ini V yang satu 4 meter per sekon. Sedangkan barbel kedua ke arah barat dengan kecepatan 6 meter per sekon. Barbel kedua yang 20 kilo tadi ya, ke barat ke sini nih, kecepatannya V2 6 meter per sekon. Gitu kan? Jadi tanya apa tadi? Momentum total gitu. Ya udah, cari dulu momentum untuk barbel 1. Berarti P1 sama dengan M1 V1 ya enggak? Yaitu M1 berapa? 10 dikali V1 4. Berarti berapa? 40 kg meter per sekon. Cari P2 gantian. M2 V2. Ya kan? Massa 2 20 kg ya kan? Tadi 20 kilo. Terus kecepatannya 6 ya enggak? Kecepatannya 6. Berarti 120 kg meter per sekon gitu ya. Yang ini nih. Ini yang benda 2 tadi mana? Cari-cari tadi kok hilang. Oh di sini. Nah ini ya. Nah, tapi ingat ini kan arahnya kemana? Ini ke utara. Dengan ini ke barat. Dan ingat momentum. Oke, momentum itu vektor. Jadi harus kita jumlahkan secara vektor kalau kita mau cari momentum totalnya. Berarti yang ke utara, berarti yang ke atas tadi ya, itu 40. Sedangkan yang ke barat itu 120. Berarti kalau kita mau cari momentum total, harus kita hitung pakai resultan, kayak nyari resultan vektor, ya kan? Berarti momentum total kita Pitagoras aja, ya nggak? 40 kuadrat ditambah 120 kuadrat, ya nggak? Ini kalau kita hitung, dapatnya berapa ini? Aku kalkulator aja ya, biar cepet ya, biar videonya nggak kepanjangan. Berarti 120 kuadrat ditambah 40 kuadrat. Kita dapat 40 akar 10 kg meter per sekon gitu ya. Oke. Nomor 34 lanjut. Yaitu sebuah bola kasti, masanya udah ada 0,4 kg, bergerak dari diam. Oke, berarti V0-nya 0. Ya kan? Kemudian dipukul sehingga bola meluncur dengan kelajuan, ini kelajuannya kagak ada nih, ya kan? Misalin aja ya, kelajuannya 10 meter per sekon gitu ya. Berarti kelajuannya akhirnya setelah dipukul ya, dia kan ada kecepatannya jadi 10 meter per sekon. Itu kan awalnya tadi diam. Bila lamanya pemukul menyentuh bola adalah 0,2 detik, berarti selang waktunya delta T-nya ya enggak 0,2 detik, maka besar gaya yang dikeluarkan pemukul berapa? Oke. Nah, ini kerjanya pakai apa? Pakai impuls. Impuls tadi apa? Perubahan momentum. Kalau nggak gitu gaya dikali selang waktu. Nah, kita pakai yang ini. Gitu ya. Gitu. Jadi perubahan momentum tadi apa? Momentum akhir kurangin momentum awal. Gaya dikali selang waktu, gitu kan? Nah, momentum akhir berarti MV akhir, momentum awal, MV awal, gitu kan? F dikali delta T. Nah, ini yang mau kita cari nih, si F-nya nih, gitu ya. Masanya berapa? 0,4. Kecepatannya setelah dipukul berapa? Nah, kita kan tadi nggak tahu ya di sini. Aku misalin 10 aja, gitu ya. Dikurangin masanya 0,4. Karena dia tadi diem, berarti 0. Berarti ini nggak ngaruh apa-apa, oke? Gayanya mau kita cari nih. Delta T-nya selang waktunya berapa sih tadi? 0,2 sekon, oke? Berarti 2 per 10, gitu ya. Oke. Kita hitung aja, berarti 0,4 dikali 10 itu 4, ya kan? Sama dengan F dikali 2 per 10. 2 sama 4 dicoret dapat 2, 10-nya kita kali silang, dapat 20 Newton. Gitu ya. Oke, easy. Lanjut. Nah, ini soal selanjutnya, mana coret-coretan gue tadi? Oh, di sini. Terdapat dua buah bola masing-masing memiliki massa berapa? 4 sama 6. Ya kan, diketahui bahwa bola bergerak ke utara ya, kecepatan 8, dan bola kedua bergerak ke timur, kecepatannya 20. Momentum total, nah ini sama kayak soal nomor berapa tadi ya, 33 kalau nggak salah ya. Berarti cari dulu momentum 1, M1 V1. Massa bola 1 tadi berapa? 4 kilo kan? 4 dikali kecepatannya berapa tadi? 8. Ya enggak, 4 kali 8. 4 kali 8 berarti kita nanti dapat nilainya sebesar 32 kg meter per sekon ya kan? Nah, cari momentum 2, berarti M2 V2 ya. Nah, M2 V2, M2-nya tadi berapa? 6 ya kan? M2-nya 6, V2-nya tadi 20 ya kan? Berarti 120 kg meter per sekon ya kan? Yang ini ke utara ya kan tadi kan? Yang ini ke timur. Ya kan? Yang satu ke atas, yang satu ke kanan. Berarti untuk nyarinya totalnya kita harus pakai vektor. V total kita Pitagoras saja berarti 32 kuadrat ya kan? Ditambah 120 kuadrat gitu. Jadi kalau ini aku hitung aja pakai kalkulator ya, nanti kalian bisa hitung sendiri ya di rumah biar cepat gitu. Jadi di sini hasilnya jelek ya gitu. Hasilnya jelek gitu. Di sini langsung aja 8 akar 241. Ya mungkin besok angkanya akan diganti gitu ya. Oke, nice.